Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita bekerja atau beraktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita mendasari hidup kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dialah yang empunya nafas kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan yang memampukan hidup kita. Bukanlah kekuatan atau kemampuan kita, tetapi Tuhanlah yang membuat itu semuanya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami membawa segala syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk kami tinggikan. Pribadi yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan, dipuji. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk nafas hidup, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan limpahkan buat kami. Aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan, buat segala kebaikan, berkat, anugerah yang melimpah atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami akan bawa segala ucapan syukur kami, segala pujian kami hanya kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Segala hormat syukur bagimu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Hormat pujian syukur. Hormat sembah bagimu. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Syukur tak terbatas, kasih setiamu, rahmatmu, besar setiamu Tuhan. Glory, glory bagimu. Ku memujimu Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama dalam nama Yesus.
kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Ku dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, pulihkan setiap kami, apapun keadaan kami, Engkau menerima kami apa adanya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Sekedap hatimu berkata, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus ku diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan, aku dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat pemulihan, buat kemurahan. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, aku mendapatkan kemenangan. Itu daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Mari angkat kedua tangan, katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, sama-sama, dalam nama Yesus. Percaya, katakan, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman, dalam
mendapatkan kemenangan. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku terima janji-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu terjadi di hidupku. Yesus, haleluya, terima kasih. Yesus Tuhan, ku mau sembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus, siapapun kami yang lemah hari ini, biar kami berkata, aku kuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak berdaya berkata, aku dikuatkan. Yang terbelenggu biarlah berkata, aku dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan jaminan, kekuatan, keselamatan, pemulihan, kesembuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Ada kekuatan yang baru mengalir, mengalir, mengalir. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Kau Bapa yang baik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kesanggupan untuk tetap tegak berdiri. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, Kau Bapa yang baik. Puji nama-Mu, Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, sama-sama katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan,
Waktu berlimpah maupun lemah, sama-sama tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, sekali Yesus tetaplah Yesus. Sebab ada harapan, ada kekuatan, ada jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang limpah buat kami. Mari saudaraku, katakan sekali lagi pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah imannya hari-hari ini, yang bimbang hari-hari ini, dikuatkan lagi. Biar kita berkata bersama-sama, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Angkat kedua tanganmu dan biar kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi, kedua tangan katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Harapanku tak pernah lenyap, takkan pernah sirna. Yesus, Kau penolong, Kau penopang dalam hidupku. Glory bagimu, glory bagimu, ku menyembahmu. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Allah yang kudus. Kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Oh, kami sembah Yesus. Kau tinggi dan layak diagungkan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Dan kami berkata sekali Yesus, tetaplah Yesus di hati kami. Kami tidak akan pernah berpaling dari dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, rahmat-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berakhir. Kau nyatakan buat kehidupan kami Tuhan, Kau nyatakan buat kami Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya kebenaran-Mu Tuhan. Berkuasa, hidup ya dan amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan
ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada pengharapan, ada kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu sebagai perenungan kami buat hari ini. Tolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan tepat dan benar. Wahyukan firman-Mu buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur, bagi-Mu kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya di Kitab Roma atau Suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 mulai sampai ayat yang ke-19. Berkata demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan di versi firman Allah yang hidup. Ini lebih gampang untuk kita cerna atau mengerti, saudara. Saya mulai di ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-12, dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, berlakulah sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat melihat bahwa saudara benar-benar jujur. Janganlah bertengkar dengan siapapun, usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah menuntut balas, serahkan saja kepada Allah, sebab Ia telah berkata bahwa Ia akan membalas siapa yang patut dibalas, janganlah main hakim sendiri. Wow, ini nasihat firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Bahwa saudara dan saya haruslah yaitu menjauhi sebuah kejahatan. Termasuk diantaranya adalah pertengkaran, luka dan sakit hati, saudaraku. Nah, kita harus menjauh daripada itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang bisa terluka? Kenapa orang bisa sakit hati, enggak bisa mengampuni? Karena saya katakan gini, dia ini sedang membuka pintu hatinya untuk akar yang pahit itu masuk di dalam hatinya. Sehingga bercokolah namanya akar yang pahit, enggak bisa mengampuni. Pada akhirnya gini, suatu titik nanti saudaraku, saudara akan membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang terhadap saudara. Nah, oleh sebab itu kenapa saya katakan kenapa orang itu bisa terluka sakit hati. Karena apa? Dia membuka hatinya, mempersilahkan untuk yang namanya akar yang pahit, luka itu masuk, saudaraku. Saya katakan ada banyak alasan, saudaraku, di luar sana yang membuat Anda bisa terluka. Oh iya, ada banyak alasan untuk kita bisa terluka. Ada banyak di luar sana bahwa yang membuat engkau bisa kecewa, luka hati, gak bisa mengampuni. Ada banyak, saudaraku. Mungkin saudara dan saya, mungkin saudara dihianati oleh pasangan saudara, atau mungkin saudara diberlakukan tidak adil di rumahkah, di kantorkah, atau mungkin saudara yaitu pernah ditipu oleh rekanmu. Oh iya, ada banyak hal di luar sana yang membuat kita bisa terluka. Tetapi keputusan kita, apakah kita mau membuka hati kita untuk hal itu masuk. Sakit hati, kecewa, luka, oke lah kalau mungkin sekilas itu bisa kita atasi, terlewati dan kita bisa mengatasi, is okay. Tetapi yang kebanyakan kita jumpai, saudaraku, kita sampai berlarut-larut dalam dosa, gak bisa mengampuni akar yang pahit. Oh, ini banyak terjadi, saudaraku. Apalagi gini, saudaraku, kita mampu untuk yang namanya membalas kejahatan orang itu kepada kita. Apalagi kita mampu untuk melakukan itu, saudaraku. Kita akan mengerjakan itu, saudaraku. Padahal firman Tuhan berkata bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudaraku. Dikatakan berlakulah sedemikian rupa sehingga orang itu dapat melihat bahwa saudara-saudara semuanya ini jujur, benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau mungkin engkau, saya katakan tersolimi, mungkin saudara terlukai dalam hal ini. Ingat, saudaraku, waktu posisimu benar dan saudara menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan di ayat yang ke-19 di terjemahan firman Allah yang hidup berkata, sahabat-sahabat yang saya kasih, janganlah menuntut balas, serahkan saja kepada Allah. Sebab Ia telah berkata bahwa Ia akan membalas siapa yang patut dibalas. Jangan main hakim sendiri. Amin, saudaraku. Oh ya, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi serahkanlah, berilah ruang kepada Tuhan untuk bertindak. Amin. Saya ulangi sekali lagi bahwa berilah ruang untuk Tuhan bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa Ia akan membalas siapa yang patut untuk dibalas, saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa jangan main hakim sendiri, kita mempersilahkan Tuhan bekerja untuk membalaskan apa yang orang lakukan kepada kita, saudaraku. Ingat Bapak Ibu, kalau kita yang membalas, saudaraku, itu saya katakan bahwa itu ada batasnya.
Tetapi kalau Tuhan yang membalas saudaraku, wah itu dahsyat banget. Saudara pasti melihat sesuatu yang amazing banget ketika Tuhan membalas itu dalam kehidupan orang lain dan kehidupan saudara dan saya. Yang pertama bahwa begini saudaraku, paling tidak saudara tidak terluka. Amin. Saudara tidak terluka, saudara tidak sakit hati ketika hal-hal yang buruk datang dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu bahwa berilah ruang untuk Tuhan melakukan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan telah mengingatkan kita pada hari ini bahwa janganlah tuntut kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru waktu orang menjahati kita, lepaskan kebaikan. Amin. Sebab kebaikan itu akan banyak berbicara atas kehidupan mereka, saudaraku. Tetap kerjakan kebaikan. Tahukah saudara rumus daripada air itu? Kenapa air yang jatuh itu bisa melubangi batu yang keras, saudaraku? Sebab kelemah lembutan perbuatan baik, saya ulangi sekali lagi, kelemah lembutan perbuatan baik itu, kebaikan itu bisa menghancurkan sebuah kekerasan hati orang, kebebalan hati orang. Oh iya saudaraku, pegang kebenaran firman Tuhan ini, sekeras-kerasnya batu melawan yang namanya air saudaraku, tetesan air, dia dapat melubangi itu saudaraku. Mungkin sekali dua kali Anda dijahati, tetap lepaskan kebaikan. Lepaskan kebaikan, lepaskan kebaikan. Jangan simpan akar pahit. Amin. Jangan simpan kekecewaan, jangan simpan luka saudaraku. Supaya apa? Kita sendiri dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Kita tidak jengkel. Mungkin orang yang melukai kita atau menyakiti kita, mungkin melihat kita happy-happy saja, baik-baik saja saudaraku. Ya saya katakan bahwa itu mereka melihat itu saudaraku. Tetapi saya katakan bahwa saudara dan saya, yaitu waktu berespon dengan benar, saudara tidak membalas. Saya percaya bahwa saudara dan saya sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau sedang mempersilahkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak terima kasih, thank you Tuhan untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami hari ini. Bapak, hamba-Mu terus berdoa setiap pergumulan yang datang buat kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Yang mengalami yaitu pergumulan dalam rumah tangga. Biarlah pemulihan terjadi. Segala kutuk perceraian aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersatulah engkau kembali dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan hidup hari ini ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.